Melukis Ka'bah. Oh, bagus ini. Ini adalah kumpulan cerita-cerita pendek dari orang-orang yang pernah umroh. Mau umroh ya? Alhamdulillah. Oh, ini buku ini kamu bawa ke meja sirkulasi di situ ya. Ambil kartu peminjamannya, lapor ke meja sirkulasi. Makasih, Bu. Oke. Ya, hari ini kegiatan literasi. Kegiatan kita pada hari ini adalah saya akan membacakan sebuah cerita dan anak-anak akan menyimak cerita tersebut. Di akhir cerita saya akan memberikan pesan moral dari cerita yang saya bacakan. Baik anak-anak, silahkan menyimak. Novita, karya Rinda Dwi Guslita. Ta, dipanggil Pak Padri tuh. Heldi berteriak melalui jendela kelas. Novita yang sedang membaca buku mengangkat kepalanya. Buruan, lagi ditunggu di ruang guru. Ada apa? Novita bertanya menutup buku yang sedang dibacanya. Enggak tahu, aku cuma disuruh beliau memanggil kamu. Kamu mau kemana? Teriak Novita begitu menyadari Heldi tidak masuk kelas. Ke perpus. Hel, temani aku menemui Pak Padri. Novita mengejar Heldi. Aku nggak berani menemui beliau sendirian. Kamu tahu kan kalau beliau tuh orangnya galak amat. Heldi, tunggu. Dari jauh, Heldi melambaikan tangannya. Novita berdiri di ambang pintu kelas dengan kecewa. Kenapa, Ta? Kok cemberut gitu sih? Delvi menyenggol lengan Novita. Aku dipanggil Pak Padri. Novita menyahut dengan suara lemah. Hah? Apa? Kamu dipanggil Pak Padri? Ada apa? Enggak tahu tuh. Tadi si Hedi yang menyampaikan beritanya ke aku. Aku tanya ada apa? Dianya malah pergi. Coba kamu ingat-ingat. Kamu ada berbuat salah apa sehingga beliau memanggilmu? Novita menggelengkan kepalanya. Dengan lemas, dia melangkah ke bangkunya dan menjatuhkan pantatnya di bangku itu. Maaf, ada yang namanya Novita Dianasari di kelas ini? Seraut wajah berkacamata tiba-tiba nongol di kelas Novita. Novita dan Delpi saling bertukar pandangan. Makhluk ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi mereka. Berambut keriting, berkacamata, badan sangat kurus, memakai celana selutut, selalu bertopi. Tiap kali bertemu dengan orang ini, Novita dan Delpi selalu tersenyum di kulum. Lucu, di zaman serba modern ini, masih ada orang dengan penampilan jadul. Rambut keritingnya hampir tidak pernah terlihat karena selalu terlindung dengan topi. Kalaupun terlihat, rambut itu sepertinya tidak mengenal sisir, berantakan, tidak karuan. Kacamata minusnya bukan main modelnya. Frame-nya aja hampir menutupi separuh wajah pemiliknya, berwarna hitam. Badannya yang tinggi kurus menunjukkan seolah-olah orang ini kurang gizi atau memang dia tidak suka makan. Belum lagi sepatu pantoffelnya yang memang sih selalu mengkilap, tapi ukurannya terlalu besar untuk kaki maupun badan pemiliknya. Maaf, ada yang namanya Novita Dianasari di kelas ini. Sekali lagi orang ini mengulang pertanyaannya. Iya, ada. Delpi menyahut menyadari kekeliruannya, mendiamkan pertanyaan orang ini. Memang kenapa? Novita menyahut. Dia dipanggil Pak Padri. Untuk apa? Oh, maaf, saya kurang tahu. Baiklah, akan kami sampaikan kepada Novita pesan Anda. Maaf, dari siapa ya? Delpi mengurai senyum mautnya. Siapa sih yang tidak kenal dengan senyum ini? Setiap orang yang pernah menikmati senyum ini akan susah tidur karena selalu terkenang. Nurpri, oke, terima kasih. Bilang aja kalau kamu kenalan dengan orang tadi. Pakai acara nanya-nanya nama segala. Kamu tuh Vi yang keganjenan. Hahaha. Yang penting hari ini aku senang bisa tahu namanya. Orangnya unik ya, Ta.
Ayo buruan ke ruang guru. Ntar Pak Padri tambah marah loh. Nurpri, tunggu. Kamu mau kemana? Novita mengejar langkah-langkah panjang Nurpri. Nurpri menghentikan langkahnya, mengerutkan keningnya bingung. Sorry, temanku tadi memang sableng. Aku Novita dari kelas 9A. Novita tersenyum. Sekali lagi maaf, bukannya mau mengerjain kamu, tapi aku takut dengan panggilan ini. Selama aku menjadi siswi di sini, belum pernah ada guru yang memanggil aku. Jadi wajarlah kalau aku takut. Oh, tak ada yang perlu dimaafkan kok. Aku juga dipanggil. Jadi kalau mau bareng ke ruang guru, ayo. Nurpri menyahut enteng. Mereka melangkah bersisian. Dari kelas Novita, mereka belok kanan menyusur selasar barisan kelas 7. Dan akhirnya sampai di pintu Dewan Guru. Morning, sir. Nurpri mengetuk pintu sambil memberi salam kepada Pak Padri yang lagi duduk menghadap laptopnya. Morning, Nur. Morning, Vita. Come in. Pak Padri menyahut, mempersilahkan masuk. Sit down, please. Thank you, sir. Novita dan Nurpri duduk di hadapan Pak Padri. Ada lomba, Nur, dari SMA 1. Mereka menyelenggarakan ulang tahun sekolahnya. Dan kalian saya tunjuk untuk mengikuti lomba ini. Lomba apa, Pak? Nurpri menyahut. Cerdas cermat dan pidato bahasa Inggris. Pak Padri menyahut tanpa mengalihkan pandangan dari kegiatannya di laptop. Kalian saya letakkan di cerdas cermat ya. Sore ini kita mulai latihan jam 4. Oke? Pak, kenapa saya yang terpilih, Pak? Bukankah banyak teman-teman lain yang lebih pintar dari saya? Novita bertanya bingung. Betul, banyak yang pintar, tapi yang disiplin seperti kalian hanya sedikit. Nah, saya butuh orang-orang yang pintar dan disiplin. Understood? Kali ini Pak Padri menatap tajam Novita. Yes, sir. Oke, sekarang kembali ke kelas kalian masing-masing. Iya, Pak. Terima kasih. Nurpri dan Novita berdiri dan melangkah keluar ruang guru. Pak Padri itu apa nggak salah ya milih aku? Kalau milih kamu mungkin benar. Tapi aku bisa apa sih? Aku tuh nggak bisa apa-apa. Kenapa tidak milih Rina, atau Pujo, atau Pramita, atau Rio, atau kamu lagi absen teman-temanmu ya? Ya enggak lah, aku cuma bingung. Tumben-tumbennya aku yang ditunjuk kali ini. Kamu sudah sampai tuh di depan pintu kelasmu. Sampai jumpa nanti jam 4 ya. Aduh, yang lagi jalan bareng Nurpri. Bahagianya sampai nggak ingat dengan kawan. Delpi menyambut Novita dengan ledekannya. Bahagia apaan? Stres. Tahu mengapa Pak Padri memanggilku? Enggak. Dengan menyetel wajah lugunya, Delpi semakin asik melancarkan godaannya pada Novita. Aku diikutkan lomba cerdas cermat di SMA Negeri 1 dan mulai latihan sore ini jam 4. Wah, asik tuh. Siapa-siapa saja yang ikut? Kurang tahu. Tapi yang jelas aku dan Nurpri. Boleh minta tolong nggak? Apaan? Belum apa-apa juga sudah minta tolong. Memang nggak boleh. Apaan sih? Kamu jangan jatuh cinta sama Nurpri ya. Kamu sinting ya, Vi? Tadi sudah minum obat belum? Apaan sih? Gak mungkin lah aku jatuh cinta sama makhluk itu. Tapi tunggu dulu. Memang kenapa sih? Oh, enggak kenapa-kenapa kok. Atau jangan-jangan kamu yang jatuh cinta sama dia ya? Ayo, ngaku dong. Ih, Vita, papaan sih? Shh. Bella sudah berbunyi, nona-nona. Ayo, cepat kembali ke bangku masing-masing. Kalau enggak, Bu Arum akan menghukum kalian karena ketahuan tidak siap menerima pelajaran beliau. Heldi menggebah teman-temannya untuk kembali ke bangkunya dan siap-siap pada pelajaran berikutnya. Jam 4 sore, Novita melambaikan tangannya pada Mama yang mengantarnya ke sekolah. Dengan langkah-langkah ringan, dia melangkah memasuki halaman sekolah dan langsung menuju ruang guru. Kesini. Novita mendengar suara berat dari sebelah kanannya.
Novita menoleh dan tersenyum menuju arah suara yang memanggilnya. Sudah lama? Novita bertanya meletakkan tasnya. Nurpri menggelengkan kepalanya. Siapa saja yang sudah datang? Nurpri kembali menggeleng. Kamu sakit gigi ya? Novita menatap wajah Nurpri. Nurpri menatap heran ke arah Novita, mengerutkan keningnya. Pertanyaanku tadi digratisin. Nurpri tersenyum. Jam 4.15, beberapa anak berdatangan memasuki kelas tempat Novita dan Nurpri menunggu. Pujo, Rina, Putri, dan beberapa lagi yang Novita dan Nurpri tidak kenal. Jam 4.20, Pak Padri memasuki kelas dan mulai menyusun formasi. Ada 4 tim untuk cerdas cermat dan 5 peserta untuk pidato bahasa Inggris. Novita sendiri satu kelompok dengan Pujo dan Rina. Oke, sekarang untuk cerdas cermat, pelajari buku-buku ini. Atau kalian diskusi dulu dalam kelompok kalian. Bagi tugas-tugas mata pelajaran persiswa. Jadi tidak ada mata pelajaran yang tidak dikuasai. Pak Padri memberi instruksi. Semua mata pelajaran, Pak? Rina bertanya. Menurut undangan yang ada sama saya, mata pelajarannya ialah bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS. Pak Padri memberikan undangan tersebut kepada siswa di samping kirinya. Ayo, sekarang pilih tempat sendiri-sendiri. Kemudian 10 menit kita kumpul lagi di sini. Untuk pidato, gimana Pak? Tanya Rio. Tetap di sini bersama saya. Saya akan memberi pengarahan kalian dulu sebelum kalian membuat pidatonya. Apa-apa saja yang menjadi temanya. Novita CS memilih tempat di bawah pohon ketapang untuk mendiskusikan pembagian tugas kelompoknya. Udara yang semilir membuat mereka cepat akrab meski berbeda kelas. Rina yang bertubuh tambun sangat antusias sekali membicarakan perihal lomba ini. Aku dengar dari kakak-kakak kelas kita terdahulu, hadiah lomba ini free pass loh masuk SMA 1. Hebat kan? Katanya tersenyum. Masa? Wah, kalau gitu harus jadi juara dong. Supaya nggak repot-repot lagi belajar untuk masuk SMA 1. Pujo menjawab. Novita hanya tersenyum senang. 10 menit kemudian, mereka kembali ke kelas menemui Pak Padri. Anak-anak yang mendapat pidato bahasa Inggris tengah terpekur menyusun naskah pidatonya. Masing-masing sibuk dengan kamus di tangan. Nizar kadang mengerutkan keningnya, kadang memejamkan matanya. Tangannya tidak pernah berhenti menyeka keringat yang mengalir di sepanjang pelipisnya. Yuliana sering betul menghapus kertasnya. Wajahnya yang putih tampak sedikit tegang. Mungkin dia tidak suka dengan tema yang didapatnya. Amelia membelai-belai rambutnya, sehingga rambut yang tadinya indah tersisir rapi menjadi berantakan. Hanya Pamela yang agak sedikit tenang menghadapi bukunya. Pengalaman mengikuti berbagai lomba telah mengajarinya menjadi tenang dan percaya diri. Gimana? Nggak ada masalah kan? Pak Padri menatap Novita, Rina, dan Pujo. Yes, sir. Beres, kami telah membagi tugas belajar. Rina menjawab pelan. Bagus kalau begitu. Nah, mulailah belajar sesuai dengan tugas masing-masing, sementara menunggu yang lain. Kami mau ke perpus mencari buku-buku, boleh? Novita bertanya takut-takut. Oh, silahkan. Pak Padri menjawab. Perpus sedang sepi ketika Rina, Novita, dan Pujo sampai. Hanya ada 2 penjaga perpus yang kalau bisa sih mereka enggan untuk berkomunikasi sebab bicaranya yang ketus dan sangat mahal senyum. Bisa pinjam buku? Novita mencoba melempar senyum pada petugas perpus yang berambut keriting. Buku apa? Cari aja sendiri. Mau dibaca di sini atau dibawa pulang? Dibawa pulang. Cari buku perpinjamanmu dulu. Setelah itu baru lapor sama saya. Terima kasih Bu. Saya cari buku saya dulu dan buku yang akan saya pinjam. Setelah itu saya akan lapor sama Ibu. Bergegas Novita.
mengajak Pujo dan Rina mencari buku peminjaman mereka dan mengobrak-abrik koleksi buku yang tidak seberapa. Kalau pinjam yang ada di rak itu boleh nggak? Tanya Pujo menunjuk koleksi buku referensi. Itu tidak boleh dipinjam. Kalau dibaca di tempat boleh, sahut petugas yang cowok. Dibanding temannya yang cewek yang berambut keriting, petugas ini lebih ramah dan selalu obrol senyum. Si muda lagi. Ya, padahal di buku itu banyak sekali ilmu pengetahuannya yang saat ini sangat saya butuhkan. Memangnya untuk apa sih? Rencananya mau ikutan lomba yang diselenggarakan oleh SMA 1, cerdas cermat Pak. Jadi kami perlu berbagai sumber untuk mendukung semangat kami belajar. Dan sumber utama adalah buku. Kalau kami menang kan membawa nama sekolah juga. Bapak juga akan kena imbasnya. Jadi boleh ya Pak, kami pinjam dan kami bawa pulang. Kami janji akan mengembalikannya secepat mungkin. Percayalah sama kami tidak akan menghilangkan buku itu. Swear deh. Pujo melancarkan rayuannya. Petugas perpus itu tersenyum dan mempersilahkan Pujo untuk mencari buku yang dikehendakinya. Ih, Bapak baik deh. Terima kasih ya Pak. Kalau saya menang nanti, saya tidak akan lupa menyebut nama Bapak atas ucapan terima kasih saat disuruh pidato nanti. Memang piala Oscar, pakai pidato segala. Rina terkikik mendengar rayuan Pujo. Pujo pun terkikik geli mendengar rayuannya sendiri. Sementara Novita tersenyum simpul. Jangan lupa dengan janjimu untuk secepat mungkin mengembalikan buku itu kepada saya. Beres, bos. Kita kembali ke kelas aja yuk. Kalau ada apa-apa enak. Bisa konsultasi dengan Pak Padri. Lagian di sini kurang enak. Tuh lihat, petugas perpus yang cewek melirik terus ke arah kita. Kita kayak punya hutang deh sama dia. Rina berbisik, diikuti anggukan setuju Pujo dan Novita. Terima kasih Pak, Bu. Kami balik ke kelas dulu. Pamit Puji mewakili teman-temannya. Petugas perpus yang cewek hanya memandang sepintas pada mereka tanpa menyahut dan memberi senyuman. Sementara yang cowok tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Baik, itu separuh dari cerita yang saya bacakan. Kalau kalian penasaran, kalian bisa mencari bukunya yang ada di perpustakaan atau di sudut baca. Pesan moral yang kita dapatkan dari cerita ini adalah jika diberi kesempatan dan kepercayaan, gunakan kesempatan dan kepercayaan itu sebaik-baiknya. Jadikan sebagai pengalaman, karena experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan kesempatan pertama. Raih kegiatan, keberuntungan di kegiatan pertama, di kesempatan pertama. Karena jarang ada kesempatan kedua. Yang ketiga, apabila guru menyuruh kalian untuk mengikuti sebuah lomba, itu berarti guru yakin bahwa kalian sebagai duta siswa yang paling baik di sekolah tersebut, yang mampu untuk membawa nama harum sekolah. Gunakan dan pakai kesempatan itu. Baik anak-anakku, itulah pesan moral yang didapat dari cerita Novita. Kita akan bertemu kembali pada kegiatan literasi selanjutnya.